Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung aja di sini gue mau ngasih sedikit tutorial buat teman-teman yang pakai CPU Ryzen 3000 series ya. Di sini gue pakai Ryzen 5 3600. Nah, permasalahan untuk Ryzen tersebut adalah di suhu. Kali ini gue mau nyoba mainin sedikit untuk core-nya sama voltasenya supaya suhunya itu terjaga nggak sampai terlalu tinggi gitu ya, karena terlalu tinggi juga kayaknya bakalan komponen komputer atau PC kita itu nggak akan sehat gitu. Kita lihat nih, ini gua nggak ngapa-ngapain, PC gue dalam posisi idle ya bisa dibilang. Jalan suhu adalah di 463, kita bisa lihat ya. Ini reset dulu, kita lihat di maksimal ya, 61 60 ke atas itu nggak apa-ngapain ya, posisi kita cuma buka Windows doang. Nah, yang gue lakukan adalah menggunakan aplikasi bawaan Ryzen, yaitu AMD Ryzen Master. Di sini ada AMD Ryzen Master, kita buka langsung. Di sini itu bisa lu setting core-nya yang mau lo jalanin berapa, voltage yang mau lo jalanin berapa gitu, karena ini aplikasi buat overclock gitu loh. Karena yang gue lakukan sekarang ini udah bisa dibilang overclock CPU ya. Nah, ini gue jalan di default ya, AMD Ryzen 5 3606 core processor tuh, 60 lah kurang lebih ya, average jalan di default itu. Sekarang gue mau nyoba untuk benchmarknya itu di Cinebench R20. Ini aplikasi gratis bukan bawaan ya, bisa di download di apa ini, di Microsoft Store ya, karena ini aplikasi Microsoft sih. Oke, kita coba run ya. Ini kita coba di default dulu, ntar gue catat di sini ya. Ini catatan sederhana aja. Kita lihat suhunya langsung meluncur ya teman-teman ya. Ini sampai sih 90 derajat sih, sampai sih ini. Mungkin kalau lo yang udah expert mungkin udah sering ngalamin, udah ngerti lah ya. Sampai 90, karena bagi gua itu walaupun motherboard lo itu support dalam arti kompatibel untuk Ryzen 3000 series ya, tapi kesehatan PC lo itu tuh gak bagus. Suhu terlalu tinggi gitu loh, demam, PC lo demam, komponen lo tuh gak sehat. Kalau apalagi main game gak butuh sejam 2 jam. Game sekarang game berat-berat. Udah kelihatan feeling gue, tebakan gue mungkin sampai 90-an derajat ya jalan di default. Oh iya, gue lupa bro, fan CPU gue ini bukan stok ya. Kalau stok gue nggak berani pakai karena otomatis akan lebih dari ini panasnya gitu. Gue ini pakai AD cooling. Oke, 90 bener. Ini kita bulatin aja ke 90 ya, kita tulis jalannya di core ya, 4200 maksimal. Temperaturnya adalah 90. Skor yang didapat dari Cinebench R20 3350. Oke lah. Oke, lanjut percobaan kedua. Kita mau jalanin di 4,1 GHz, voltasenya 1,2 volt ya. Tadi udah gue save sih di profil biar nggak ribet. Nah, kita mau jalanin profil 2 yaitu Alcore jalan di 4100, voltasenya di 1,2. Kita apply. Oke. Running lagi Cinebench R20 ya. Kita coba rendering
paling 1 menit lah, cepet kok karena udah 12 trade. Kita lihat suhunya, kita reset dulu ya. Nah ini sekarang lagi jalan di maksimum, belum sampai 80, belum sampai 80, 79, 80 nah nyampe. Di sini udah kelihatan beda 10 derajat Celcius bro. 10 derajat Celcius tuh mempengaruhi performa menurut gue sih seperti itu ya. Dan otomatis PC lu pun lebih sehat gitu loh, nggak panas, nggak demam gitu loh. Panas-panas bahaya juga. Mungkin gue tebak mungkin bisa sampai mentok 83 sih ya. Itu masih sampai itu 83 sebenarnya masih angka aman, masih sangat aman untuk Ryzen ya. Cuman untuk suhu segitu tuh bagi gue nggak nyaman karena gue awalnya tuh pengguna Intel ya. Jadi sorry aja nih AMD lover ya. Gue baru pakai AMD soalnya. AMD Ryzen sorry ya. Ya 82 lah feeling gue. Ya kita lihat skornya ya. Skornya 3435 bro, tinggi, jauh. Kita catat deh ya, terus dulu skornya 3435. Temperatur maksimum ya tadi kita lihat di NJAX System sama di sini buat perbandingan aja 81,3. Ini 81 ya. Oke 81 deh kita tulis ya. 81 9 derajat, beda 9 derajat lebih rendah suhunya, lebih dingin, skornya lebih tinggi ya. Ini aneh bagi gue tuh aneh. Jadi undervolt itu belum tentu menurunkan performa juga. Apalagi nih ini gue mau nyoba nih diturunin lagi ya performa. Kecepatan 4,0, voltasenya di jalan di 1,15. Ini gue mau nyoba ya, apakah melebihi ini atau sama atau lebih rendah dari pengaturan yang kedua ini. Profil 1 ya, Alcore jalan di 4000 atau 4,0 GHz, voltasenya 1,5. Apply. Oke udah jalan. Kita running. Sebelumnya emang gue sering pakai sih di settingan pengaturan ini ya. Di pengaturan ini emang gue yang sering pakai untuk main game, untuk produksi musik. Gue pakai di settingan ini karena nyaman. Voltase rendah, otomatis listrik hemat sedikit. Panasnya pun gak begitu tinggi dan kipas CPU pun, fan CPU pun gak begitu berisik. Jadi kalau lo lagi produksi musik untuk mixing mastering itu aman lah, nyaman gitu di kuping juga. Udah jalan ya, kita lihat maksimum temperaturnya. NJXT jalan di temperatur 76 ya. Nah ya bisa dilihat nih sini ya. Yang tadi ini yang bekas sebelumnya soalnya dia jalan terus. 4000 MHz pembulatan. Maksimum 76 derajat Celcius bro. Beda sekitar 5 derajat dari settingan yang kedua tadi yang 4100 MHz 1,2 volt. Nah sekarang gua jalan di 1,15 volt. 77 ya. Memang undervolt itu bagi gue mungkin gak akan menurunkan performa juga sih ya, karena nggak begitu banyak juga kok. Gue cuma nurunin 0,5 volt aja dan runningnya pun flat. Oke selesai. 33100. Oke turun ya, turun memang pasti turun. Skornya adalah 3311, 33100 lagi BO. Temperatur maksimum 77 di NJXT ya, 77 bener. Nah oke, kesimpulannya adalah
CPU Ryzen 5 3600 default itu untuk pemakaian sehari-hari gua rasa kalau pakai stok cooler itu ngeri juga lah ya, berhubung gua nih pakai ID cooling ya. Terus pengaturan kedua 4,1 jalan 1,2 volt, temperatur maksimal 981, skornya 3435. Lalu ketiga gue tes di 4,0 GHz 1,15 volt, temperatur maksimal 77, skornya turun sih memang ke 33100. Skor udah jelas lebih nyaman di sini ya. Untuk rendering maksimal 81 derajat tuh sangat aman bro, pokoknya aman. Tapi gua kalau untuk sehari-hari untuk main game atau untuk produksi musik gue pakai settingan di sini 4,0 1,15 volt gitu. Oke. Mungkin itu aja ya. Mungkin nanti kalau gua dapat penemuan baru lagi sedikit gua coba berbagi lah gitulah. Sebelumnya gue mencoba Intel, cuman Intelnya kayaknya harus pakai punya teman gue juga sih. Intel generasi 10 kayaknya menarik juga tuh buat coba gitu kan ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau undervolt atau nurunin temperatur CPU Ryzen 3000 series ya, terutama 3600 ke atas. Misalkan apalagi Ryzen 7 2000 sekian itu temperaturnya udah nggak bisa ke kontrol. Minimal kita harus pakai fan third party ya, jadi bukan fan bawaan, untuk menjaga temperatur itu lebih stabil gitu, lebih rendah gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.